Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Bunga Putri Riswanti dengan NPM 088 nomor absen 27 ingin mempresentasikan jurnal pendidikan lingkungan hidup yang bertema pemanfaatan limbah backlog jamur tiram sebagai bahan baku pupuk organik tanaman di Desa Purwodadi, Tembarak, Temanggung. Untuk abstraknya, pemanfaatan limbah backlog jamur tiram merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai pupuk organik dan mendapatkan nilai ekonomi. Usaha jamur tiram di Desa Purwodadi, Tembarak, Temanggung sebagai salah satu kelompok usaha jamur tiram. Permasalahannya, ada beberapa limbah media tanaman jamur berupa backlog yang tidak termanfaatkan secara efektif. Solusi pemecahannya yaitu melakukan demplot pengolahan limbah backlog menjadi pupuk organik dengan cara menambahkan EM4 dan bahan organik lain dan sudah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk yang bagus untuk tanaman. Berikut cara pembuatan pupuk kompos dari limbah backlog jamur tiram. Bahan-bahan adalah limbah backlog 250 kg, kotoran ternak ayam, sapi 250 kg, EM4 1 liter, gula merah atau gula pasir setengah kilo, dan air. Cara membuatnya adalah limbah backlog dihaluskan, kemudian dicampur dengan kotoran ternak ayam dan sapi. Campurkan EM4 dan gula ke dalam air, kemudian disemprotkan secara merata sambil diaduk. Kemudian simpan di tempat yang tidak terkena air dan dilapisi dengan gedek atau plastik. Kemudian ditutup rapat menggunakan plastik. Bahan difermentasi selama 4-7 hari. Setiap hari diperiksa suhu jangan sampai melebihi 50 derajat Celcius. Jika suhunya tinggi, bahan diaduk sampai suhunya turun kembali. Setelah 4-7 hari difermentasi, pupuk kompos sudah siap digunakan. Dengan penerapan beberapa ilmu dan teknologi yang sederhana ini dapat membantu dan mempercepat terwujudnya pupuk kompos yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga tersebut. Untuk selanjutnya, terdapat pendahuluan. Kelompok usaha jamur tiram di Desa Purwodadi yang terbangun atas kondisi sumber daya alam yang ada, di mana usaha pembudidayaan jamur ini sangat didukung oleh kondisi iklim di wilayah setempat yang merupakan daerah dataran tinggi dan memiliki curah hujan relatif tinggi. Apakah pemanfaatan limbah backlog jamur tiram dapat diolah menjadi pupuk kompos organik? Tentu bisa. Dan inilah yang mendasari terbitnya jurnal atau artikel ini. Pada umumnya, komposisi backlog jamur terdiri dari hasil fermentasi beberapa bahan seperti sisa serbuk kayu, bekatul, pupuk TSP, kapur, dan air. Dari komposisi tersebut ada beberapa bahan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan sangat potensial bila diolah dan difermentasi untuk menjadi pupuk organik. Pupuk ini bisa menjadi peluang usaha baru sebagai sampingan dari budidaya jamur tiram dengan cara menjalin hubungan kerjasama dengan penjual atau distributor pupuk. Dilihat dari potensi Desa Purwodadi sendiri, terdapat permasalahan pada usaha budidaya jamur tiram bagi lingkungan dari limbah backlog atau media tanam jamur tiram yang dihasilkan. Kurangnya pengetahuan dari usaha jamur dalam pengolahan limbah backlog menjadikan petani jamur Purwodadi ini membuang begitu saja limbah tersebut di pekarangan rumah dengan pemikiran bisa bercampur dengan tanah dan menjadi pupuk. Hal tersebut jelaslah bukan langkah yang baik mengingat pada musim hujan di mana limbah media jamur yang terkena air mengalami pembusukan dan mengeluarkan bau yang menyengat serta air limbah media jamur yang ke tanah pertanian menyebabkan tanaman tidak subur karena keasaman tanah meningkat menurut Hunaipi dan kawan-kawan pada tahun 2018. Dampak akibat limbah backlog di Bangsri ini, di Purwodadi ini memang belum dirasakan oleh warga sekitar karena masih terhitung pemula. Namun, jika dibiarkan begitu saja, lambat laun akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang lebih luas. Untuk itu, diperlukan adanya pengolahan limbah backlog agar tidak menimbulkan permasalahan lanjutan terhadap lingkungan. Kemudian, terdapat metode. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, mengacu pada
tahun 2000 dan Nazir pada tahun 2003. Sebuah studi deskriptif dilaksanakan untuk menilai dan menggambarkan karakteristik dari variabel yang diamati dalam sebuah situasi. Menurut Sugiono pada tahun 2002, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan menggunakan instrumen penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara oleh beberapa petani jamur tiram Desa Purwodadi sebagai responden. Analisis implementasi kebijakan menggunakan pendekatan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kemudian yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kurangnya pengetahuan dari usaha jamur dalam pengolahan limbah backlog menjadikan petani jamur Purwodadi ini membuang begitu saja limbah tersebut di pekarangan rumah dengan pemikiran bisa bercampur dengan tanah dan menjadi pupuk. Hal tersebut jelaslah bukan langkah yang baik mengingat pada musim hujan, di mana limbah media jamur yang terkena air mengalami pembusukan dan mengeluarkan bau yang menyengat, serta air limbah media jamur yang ke tanah pertanian menyebabkan tanaman tidak subur karena keasaman tanah meningkat, menurut Hunaipi dan kawan-kawan pada tahun 2018. Pemanfaatan limbah backlog jamur tiram sebagai bahan baku pupuk organik tanaman di Desa Purwodadi Tembarak Temanggung yang dilakukan tersebut dengan penerapan beberapa ilmu dan teknologi yang sederhana ini dapat membantu dan mempercepat terwujudnya pupuk kompos yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga desa tersebut. Berikut ini cara bagaimana pemanfaatan limbah backlog jamur tiram melalui pengolahan bahan kompos. Yang pertama, pemilihan bahan baku kompos. Pemilahan bahan baku dilakukan agar proses pengomposan lebih mudah dan cepat. Selain itu, proses ini dilakukan harus dengan teliti, karena akan menentukan keberhasilan proses dan mutu kompos yang dihasilkan. Bahan-bahan anorganik seperti karet, plastik, kapas, dan bahan berbahaya lainnya. Kemudian yang kedua ada penimbangan. Penimbangan dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar formulasi yang ditentukan. Persentase penggunaan bahan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku limbah backlog jamur tiram agar dalam proses dekomposisi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, pengecilan ukuran atau penghalusan bahan. Pengecilan ukuran bahan dilakukan untuk memperluas permukaan bahan baku, sehingga bahan baku dapat dengan mudah dan cepat didekomposisi menjadi kompos. Karena pada umumnya limbah backlog masih berupa bongkahan yang harus dihaluskan terlebih dahulu. Proses ini dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan cangkul dan gareng. Setelah bahan-bahan terhancur, dilakukan pengayaan dengan menggunakan pengayak untuk mendapatkan bahan yang benar-benar bagus dan halus. Kemudian yang keempat, pencampuran bahan kompos. Bahan baku kompos yang telah melewati tahap pemilahan dan penghalusan, kemudian melalui proses pencampuran, semua bahan seperti backlog jamur yang telah disortir dari bahan anorganik, sisa jamur, kotoran ayam dan sapi, dedak, larutan gula, PM4, dan bahan tambahan seri azolla pinnata, serta air dicampur merata. Takaran campuran bahan kompos mengikuti formula. Kemudian yang kelima ada penyusunan tumpukan. Bahan-bahan yang tercampur dengan rata lalu disusun menjadi tumpukan. Penumpukan ini untuk mempermudah pengomposan dan pengontrolan bahan yang dikomposkan. Penumpukan dengan bentuk melingkar membentuk kerucut dengan keliling kurang lebih 1,5 meter dan tinggi 1,16 meter. Selanjutnya yang keenam ada fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan cara menutup tumpukan yang telah dibuat dengan menggunakan terpal dan dibiarkan selama 7 hari. Penutupan dengan terpal bertujuan agar terjadi penaikan suhu sehingga didapatkan suhu ideal untuk pertumbuhan mikroba. Umumnya suhu berkisar 40 sampai 70 derajat Celcius. Suhu awal pengomposan sama seperti suhu lingkungan yakni 29 sampai 30 derajat Celcius. Pengontrolan suhu pada saat proses fermentasi dilakukan 7 hari sekali. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peningkatan suhu pada bahan yang dikomposkan. Kemudian yang ketujuh ada pembalikan. Pembalikan dilakukan 7 hari sekali.
Bahan kompos diaduk-aduk kembali dimaksudkan untuk membuang panas yang berlebihan, memasukkan udara segar ke dalam tumpukan bahan, meratakan proses pelapukan di setiap tumpukan, meratakan pemberian air sekitar 60% kadar air bahan, serta untuk menghaluskan bahan kompos yang masih berbentuk butiran kasar. Selanjutnya yang ke-8 ada penyiraman. Setelah beberapa hari melalui proses pengomposan, media kompos akan mengalami kehilangan air atau dehidrasi besar-besaran sebagai akibat panas. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan air. Penyiraman dilakukan terhadap bahan baku dan tumpukan yang terlalu kering atau kelembapan kurang dari 50%. Secara manual, perlu tidaknya penyiraman dapat dilakukan dengan memeras segenggam bahan dari bagian dalam tumpukan. Apabila pada saat digenggam kemudian diperas tidak keluar air, maka tumpukan bahan baku harus ditambahkan air. Sedangkan jika sebelum diperas sudah keluar air, maka tumpukan terlalu basah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembalikan. Kemudian yang ke-9, pendinginan. Setelah pengomposan berjalan kurang lebih 33 hari, suhu tumpukan akan semakin menurun hingga mendekati suhu ruangan. Pada saat itu, tumpukan telah lapuk berwarna coklat tua atau kehitaman. Kemudian yang terakhir ke-10, pengemasan dan penyimpanan. Pengomposan berakhir setelah kurang lebih 33 hari. Proses selanjutnya pengemasan dalam kantung sesuai dengan kebutuhan. Pengemasan dengan menggunakan plastik dengan ukuran 5 kg dan 10 kg. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah pemasaran. Kemajuan pengolahan limbah backlog jamur secara berkala terus dilakukan untuk melihat kualitas produk yang dihasilkan. Hasil dari kegiatan ini telah mampu memberikan peluang dan memberikan nilai tambah bagi para warga di Desa Purwodadi, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan, maupun dalam hal peningkatan perekonomian kelompok. Dengan demikian, kegiatan pemanfaatan limbah jamur tiram ini telah memberi dampak yang positif bagi kemajuan dan peningkatan pendapatan dari kelompok budidaya jamur tiram. Kemudian terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka disimpulkan bahwa yang pertama, kelompok budidaya jamur tiram di Desa Purwodadi yang dibina telah memahami prosedur atau cara pembuatan pupuk kompos organik dari limbah media backlog jamur tiram. Kemudian yang kedua, kelompok budidaya jamur tiram di Desa Purwodadi telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik tentang cara pengemasan produk. Dan kemudian yang ketiga, produk pupuk yang dihasilkan dapat dikomersilkan dan berdampak pada bertambahnya pendapatan kelompok budidaya jamur tiram di Desa Purwodadi. Limbah backlog jamur tiram dijadikan pupuk kompos dengan menambahkan E4 dan bahan organik lain. Sudah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman yang bernilai ekonomi. Pengolahan limbah backlog jamur tiram untuk menjaga lingkungan supaya tidak berdampak terhadap kesehatan dan budidaya jamur itu sendiri karena bisa terkontaminasi oleh jamur liar yang seringkali tumbuh di gundukan limbah backlog jamur tiram. Kemudian yang kedua, saran. Direkomendasikan penggunaan kompos limbah media tanam jamur tiram takaran 15 ton HA-1 atau 500 gram per tanaman pada tanah agar mendapatkan hasil tanaman yang baik. Selain itu, perlu adanya atau membuat buku panduan pengolahan limbah jamur tiram ini. Dengan adanya buku panduan pengolahan pupuk organik, diharapkan dapat memudahkan warga untuk melakukan pengulangan dari pelatihan yang telah disampaikan, serta kegiatan ini dapat menjadi peluang usaha bagi warga ke depannya. Kemudian terdapat daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun jurnal ini. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.